Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini ba'da subuh ini kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Ini adalah akhir pertemuan di Perang Badar. Jadi ini ceritanya bahwa kemarin kita udah belajar tentang apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Badar tahun kedua Hijriyah. Perang Badar itu perang melawan orang Quraisy di sebuah tempat namanya Badar. Apa latar belakangnya? Kemudian pertemuan kedua kita sampaikan tentang yang terjadi ketika Perang Badar. Bagaimana kejadian-kejadian ketika perang berlangsung. Kemudian pertemuan ketiga ini adalah cerita selesainya Perang Badar. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kan itu Pak ya. Sekarang ceritanya adalah ternyata yang menang adalah pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 313 melawan 1000 tentara Quraisy, tapi menang. Kemudian setelah menang maka diberi kabarlah kepada Madinah bahwa kaum muslimin menang. Nabi mengutus 2 orang sahabat. Yang diutus oleh Nabi adalah Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harisah. Abdullah bin Rawaha, pergilah situ. Kata siapa Pak? Kata Nabi Muhammad SAW. Pergilah ke Madinah, sampaikan kepada orang Madinah bahwa orang Islam menang. Disampaikan, ternyata orang Yahudi tidak senang dengan apa Pak? Berita kemenangan kaum muslimin, gak senang dia. Orang Yahudi dan orang munafik gak senang dia. Kemudian dia katakanlah kepada Zaid bin Harisah Abdullah bin Rawa'ah, kamu ini pembohong kan? Kata orang Yahudi dan orang munafik. Ini namanya orang syirik namanya Pak. Apa namanya Pak? Syirik ya. Apa kalau bahasa kita syirik ya? Orang senang dia gak suka kan? Nah, orang Yahudi dan munafik gak mau. Kamu ini kan bohong, kata dia kan? Kamu kan bohong kan? Buktinya kalau seandainya Nabi Muhammad menang, tentu dia dah balik ke Madinah. Buktinya onta yang kau bawa kan onta Nabi Muhammad. Berarti jangan-jangan Nabi Muhammad mati, ya kan? Kau bohong kan? Nah, orang kalau perang itu kan begitu Pak ya. Nah, kau bohong kan? Bohong kan? Kata Zaid bin Harisah, ay Yahudi dan orang munafik, aku ini nggak pernah bohong karena aku ini orang Islam. Kalau kalian tak berhenti ngomong begitu, aku pukul nih. Kata siapa Pak? Zaid bin Harisah. Akhirnya mereka Bapak diam. Ketika mereka diam, maka seluruh berita kemenangan kaum muslimin tersebarlah di kota Madinah dan orang semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Nggak percaya Pak ya, kok bisa menang gitu Pak ya. Kayak Indonesia lawan Amerika, kok bisa menang? Nah gitu, nggak percaya. Nggak mungkin ya kita perang sama Amerika, padahal kita kan teman sama Amerika Pak ya. Enggak teman Pak, kan kemarin teman kita sama Amerika. BOP mah, BOP teman kita sama Amerika mah. Lanjut. Setelah perang berakhir, Nabi berada di sana berapa hari Pak? 3 hari. Ngapain Nabi Muhammad SAW berada di Badar itu 3 hari Pak? Untuk menyelenggarakan Bapak jenazah baik orang Islam maupun siapa Pak? Orang kafir. Jadi Nabi begitu ini ada perangnya Pak, bukan dah mati orang kafir itu dibiarin aja menggeletak begitu, enggak Pak. Dikuburin sama Nabi Muhammad SAW. Sambil nanti ketika Nabi menguburkan nanti turun ayat Quran. Ini dalam surah Al-Anfal ayat berapa Pak? Nah ini sebelum ini nanti Pak turun ayat Quran apa tuh hadis Nabi mengatakan gini. Ketika dikuburkan Abu Jahal dikuburkan, Umayyah bin Khalaf dikuburkan, Walid bin Mughirah dikuburkan semuanya. Terus Nabi bertanya kepada dia, "Hai Abu Jahal,
apakah kau telah mendapatkan janji Tuhan kepadamu? Nanti Umar bertanya, ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Kenapa kau tanya sama dia? Gak mungkin dia bisa jawab. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya dia bisa mendengar, tapi tak bisa menjawab. Jadi diturunkan, Pak, Nabi sampai ngomong, Pak, sama mayat itu ngomong. Bapak pernah ngomong nggak sama mayat? Nah, ngomong lah. Kalau Pak ngomong dijawab sama dia, kira-kira gimana? Pak, apa kabar? Kabur Bapak kan? Untung dia bisa jawab. Coba kalau dia jawab, Pak, lari Bapak. Dengan langkah Bapak. Untung. Tapi dia mendengar kata Nabi. Tapi tak bisa jawab. Makanya Bapak kalau pas menyelenggarakan orang tua Bapak meninggal, nggak apa-apa, diajak ngomong aja. Pak orang surga. Kayak ya saya meninggal dunia, saya bilang, Pak orang surga, nama Bapak aja Junan. Junan itu artinya surga. Pak orang surga, Pak. Insya Allah orang surga, Pak. Apa-apa Pak dulu nanti kita nyusul. Kayak gitu Pak, diajak ngomong Pak, nggak apa-apa. Nanti orang-orang beriman, itu masalahnya lagi tuh Pak, orang beriman Pak. Bukan masalah orang beriman aja sih, masalah manusia Pak ya. Berarti sahabat itu manusiawi. Mereka melihat harta rampasan perang, akhirnya mereka bagaimana Pak? Mencari-cari muka kepada Nabi Muhammad. Nabi, kayak gitulah Pak. Pokoknya setiap ketemu sama Nabi gimana Pak? Cari muka. Dia nggak berani nanya, cuman gimana Pak? Bapak paham nggak? Ayo senyum. Nabi. Kayak gitulah. Bapak paham kan? Pernah nggak Bapak cara begitu kan? Memberi syarat sama Nabi. Rasulullah. Turunlah ayat Al-Quran tentang surah apa Pak? Al-Anfal. Pembagian harta rampasan perang. Mereka menanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul. Langsung diam kan? Mereka tanyanya, Rasul, rampasan perang itu mau diapain? Gitu kan? Mau diapain? Apa kata Allah? Milik Allah dan Rasulnya. Kira-kira gimana Pak? Diam gak Pak? Makanya harta kita itu harusnya keyakinan pertama dalam diri kita Bapak, milik Allah dan Rasulnya. Terus gimana Pak? Udah diam. Misalnya nanti Bapak pembagian harta warisan. Saya ngomongkan sama orang-orang yang, sama anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya yang akan mendapatkan harta warisan. Kan rata-rata mereka bilang apa Pak? Itu hak saya itu hak saya itu, pembagian saya itu. Hak-hak. Saya bilang, enggak ada hak-hak kalian di sini. Jangan bilang hak-hak juga. Sebenarnya harta ini adalah milik orang tua kalian. Ketika dia meninggal dunia, harusnya harta ini dibawanya mati. Kenapa? Karena dia yang nyari. Betul nggak Pak? Bapak kalau kepengen punya harta, maka cari sendiri, ya kan? Kalau kepengen tuh cari sendiri, ya kan? Jangan katakan ini hak saya. Enggak ada hak kalian di sini. Harusnya ketika dia meninggal dunia, dia bawa hartanya itu mati. Ya harusnya kan begitu kan? Tapi karena dia nggak lupa dia bawa. Karena dia lupa bawa hartanya, maka harta ini kembali kepada Allah. Kalau Allah kembali kepada Allah, maka terserah Allah cara membagi. Maka semuanya diam, kata saya. Diam. Nah, begitu cara bagikan harta. Kalau nggak begitu Pak, minta dia. Mana untuk saya? Hak. Nggak ada hak kalian di sini. Kalau ingin harta, cari sendiri. Itu cara membagi harta warisan Pak. Untuk mendiamkan dia. Kalau nggak Pak, heboh saya jadinya. Bapak paham nggak? Makanya Bapak kalau ingin anak Bapak nggak berkelahi nanti setelah Pak meninggal dunia, bawa harta itu mati. Nah, itu gimana? Ya nggak ada berkelahi dia itu Pak. Yang masalahnya kalau nggak Pak bawa harta itu Pak tinggalkan, apa yang terjadi kalau dia nggak beriman? Berkelahi dia beradik kakak, kan Bapak juga yang sedih, ya kan Pak ya? Tapi Bapak berani nggak ngabisin harta Bapak sekarang? Berani nggak? Nggak berani juga kan? Nanti Bapak malah dimarahin sama anak Bapak. Bapak ini apa nih? Nggak ada untuk kami lagi, Bapak bawa semua. Bapak harus bilang, hartaku ada Pak. Saya ketemu sama Pak Haji, ada Pak Haji. Pak Haji, itu rumah Pak Haji kan banyak tuh yang ini, yang itu. Apa kata ya? Itu yang rumah yang itu untuk anak Pak Haji yang pertama dan itu untuk anak yang kedua ya? Enggak ada untuk anak-anak saya Pak Ustadz, kata dia. Terus untuk siapa tuh? Kalau dia punya rezeki masing-masing tuh Pak Ustadz, itu enggak ada untuk dia sedikit pun Pak Ustadz. Dia ada rezeki masing-masing. Kalau saya perlu saya buat, saya jual, saya pokoknya untuk dia rezeki dia cari sendiri. Terus nanti
kalau Bapak Haji lupa bawa, ya kalau lupa bawa ya dia seluruh dia bagi nanti. Gitu. Tapi sekarang nggak ada rencana saya untuk itu dia. Kalau kita kan beda Pak ya. Kalau kita kalau beli rumah untuk siapa Pak? Ah itu untuk yang pertama tuh, untuk yang kedua tuh kan itu kan? Iya atau enggak nih? Jawablah Pak, iya atau enggak nih? Tapi kalau Pak Haji ini beda dia Pak, enggak ada untuk anak saya kata dia. Untuk siapa Pak? Saya yang cari untuk saya kata dia, ya Pak ya. Berani enggak Bapak ngomong kayak gitu kan Bapak? Enggak ada untuk kalian. Untuk siapa? Untuk saya semua karena saya yang cari. Berani enggak? Enggak berani juga. Terus gimana yang betul nih? Terserah Bapak aja lah, pikirkan sama Bapak sendiri. Tapi Allah mengatakan harta itu adalah milik Allah dan Rasul. Terdiam enggak Pak kira-kira sahabat Pak? Diam langsung, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Terus Allah mengatakan lagi, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesamamu. Karena kalau enggak bertakwa Pak, masalah harta sesama kita bisa Bapak? Bisa berkelahi. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dihantam sama ayat itu Pak. Untuk menghilangkan rasa apa Pak? Cinta dunia. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Langsung terdiam itu Pak. Makanya Pak, memang kecintaan kita terhadap harta itu harus diapain Pak? Ditekan. Kalau enggak Pak, liar. Terus pembagian akhirnya namanya juga apa Pak? Manusia Pak ya. Karena harta rampasan perang itu kan ya Pak kan dibagi juga kan. Cuman cara baginya siapa yang bagi Pak? Allah dan Rasul. Sebenarnya harta warisan juga gitu Pak. Kalau dikasih sama Allah banyak, kita bersyukur. Kalau dapatnya sedikit Pak, bersyukur nggak? Syukur juga lah. Namanya juga uang dapat, uang Bapak, uang dikasih. Kalau dikasih banyak, bersyukur. Dikasih sedikit, bersyukur juga. Kenapa? Kan bukan kita yang cari, kita dapat aja kan? Kalau dapat aja gimana Pak? Ya terima aja lah, betul nggak Pak? Itu yang susahnya dalam pembagian harta warisan itu. Ketika dia dapat sedikit, marah-marah dia. Kok sedikit? Saya dapat sedikit. Padahal saya kan anak pertama. Diam aja lah, kan kamu dapat aja gitu kan. Saya kalau udah begitu kebawanya marah aja Pak ya. Karena susah Pak mendamaikan orang kalau masalah harta warisan. Harus dimarah-marahin gitu mereka mau. Makanya Allah pertama langsung dimarahin sama Allah. Diam, itu adalah milik Allah dan Rasul. Digituin sama Allah Pak. Tapi walaupun begitu Allah kan gak mungkin menghancurkan harta itu Pak ya. Kalau dulu ghanimah itu diapain Pak? Dihancurkan sama Allah. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad kalau terjadi perang, Nabi-Nabi itu perang, maka harta rampasan itu diapain Pak? Dikumpulkan. Jadi gunung begitu Pak. Kemudian datang petir, boom, membakar apa Pak? Bakar harta. Harta itu sebenarnya harta rampasan perang itu milik siapa sebenarnya Pak? Jawablah Pak, milik siapa sebenarnya? Milik orang lain kan? Milik orang lain, betul nggak Pak? Milik musuh kan? Milik kita atau milik musuh Pak? Milik musuh kan? Kalau milik musuh berarti milik kita bukan? Bukan kan? Berarti harusnya diapain? Kalau kita ngambil berarti kita mencuri. Makanya syariat zaman dulu tuh Pak, dikumpulkan harta rampasan perang, habis itu diapain Pak? Dihancurkan sama Allah, dibakar sama Allah. Tapi pas ketika Nabi Muhammad SAW dibolehin untuk apa Pak? Diambil. Itu makanya kata Nabi SAW, itulah keistimewaanku ketimbang nabi-nabi yang dulu. Nabi yang dulu diapain Pak? Dihancurkan. Tapi pada masa aku dibolehkan untuk diambil. Cuman cara Allah yang membaginya. Terus Nabi Muhammad SAW menyuruh Abdullah bin Ka'ab untuk menjaga harta rampasan perang. Setelah melewati Syati'ah. Ada namanya Pak? Sebuah tempat namanya Syati'ah. Syati'ah itu pinggiran laut, mungkin daerah-daerah Jeddah kali itu Pak ya. Baru Rasulullah menghentikan perang, kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil harta rampasan perang 1/5. Allah mengatakan gitu, 1/5-nya untuk Allah dan Rasul. Nabi Muhammad 1/5-nya ini untuk apa sama Nabi Pak? Ya untuk negara dan untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Untuk pribadi Nabi, untuk di negara dibagi-bagikan sama Nabi Muhammad SAW. Tiba di Safra, di An-Nadhr, Al-Haris diperintahkan untuk dibunuh. Jadi Pak, harta rampasan perang udah dibagi nih. Gak sampai Madinah ternyata Pak.
Gak sampai Madinah, hanya sampai di perjalanan langsung harta pasaran diapain Pak? Dibagi-bagi. Nah, habis itu Pak, tiba di namanya As-Safra, Nadhr bin Haris, orang musyrik Pak, orang musyrik yang jahat dulu, paling banyak mencelakai Nabi Muhammad dan menyiksa Nabi Muhammad. Dia juga menani Al-Quran dengan tarian dan syairnya Pak. Kemudian apa kata Nabi? Ini adalah penjahat perang. Dia tak bisa hidup kecuali Bapak dibunuh. Diperintahkanlah untuk dipenggal lehernya. Siapa namanya Pak? Nadhr bin Haris. Lanjut. Tiba di Irkus, Syabyah. Kemudian beliau juga merintahkan untuk membunuh Uqbah bin Mu'aid. Siapa Uqbah bin? Yang suka menyiksa Nabi juga, melempari Nabi dengan apa Pak? Isi perut binatang ketika Nabi sholat. Kemudian dia juga yang menjerat leher Nabi sampai seolah Nabi akan meninggal dunia. Ya, ini orang-orang yang jahat ini Pak, akhirnya diperintahkan Allah untuk dibunuh. Siapa namanya Pak? Uqbah bin Mu'aid. Tawanan perang kan ada 70 Pak ya. Nah, setibanya di Rawha, pasukan muslimin bertemu dengan orang-orang yang keluar dari Madinah, kemudian menyambut mereka dengan ucapan selamat datang atas kemenangannya. Nah, terus orang-orang apa Pak? Apa tuh? Penduduk-penduduk Madinah banyak akhirnya yang masuk Islam. Karena Pak, kata orang penduduk Madinah, wah berarti kuat juga kaum muslimin ini, ya kan? Akhirnya mereka ada yang masuk Islam. Baik masuk Islam secara sukarela, adapun dia masuk Islam secara terpaksa. Siapa namanya Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik. Nah, dia masuk Islam itu hanya sekedar topeng untuk menghancurkan Islam dari dalam. Namanya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan gini dalam hatinya. Kalau aku tetap jadi kafir, susah untuk menghancurkan kaum muslimin. Baiknya aku masuk jadi orang Islam, kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ternyata orang masuk Islam itu ada yang sukarela, betul-betul niat dalam hati kecil. Ada juga karena ingin menghancurkan. Dulu Pak ketika di Aceh namanya Pak Snokhok Ronye, ya Pak ya? Snokhok Ronye Pak ya? Dia belajar ke Mekah selama 10 tahun, kemudian datang ke Aceh gitu Pak ya? Datang mana Pak? Ke Aceh seolah-olah jadi syekh besar gitu Pak ya? Syekh besar, kemudian akhirnya dia khutbah pula di masjid, kemudian dia mengatakan, orang Islam itu bagusnya sholat aja, nggak usah ngurusin ekonomi dan politik. Kalau sholat dibiarkan, tapi kalau untuk ekonomi dan politik langsung tembak aja. Gitu Pak ya. Itu siapa Pak? Snokhok Ronye. Kan gitu cara dia mengadu domba orang Islam sesama muslim. Jadi sama muslim yang pro kepada Snokhok Ronye, yaudah sholat aja. Masalah ekonomi dan masalah itu dianggap apa? Itu apa tuh? Sesuatu yang apa Pak? Yang gak bagus. Megang senjata itu bukan orang Islam. Untuk mempertahankan diri bukan orang Islam. Orang Islam itu sholat aja. Itu Pak ya? Itu ajaran siapa dulu begitu Pak? Snokhok Ronye. Nah. Terus utusan para penyambut. Tiba nih Pak. Kemudian di apa Pak? Dilihatlah tawanan. Tawanan tadi jumlahnya berapa Pak? 70. Tapi dengan yang di apa tuh? Yang dihukum mati tentu berkurang jadinya Pak ya. 70. Nabi berpesan agar tawanan itu diapain Pak? Diperlakukan dengan apa Pak? Dengan baik. Malahan Pak, masalah tawanan itu Pak, kata nanti ada hadis tentang As bin Wa'il. As bin Wa'il itu adalah menantu Nabi dari anak pertamanya namanya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? As bin Wa'il. Nanti dia masuk Islam tahun ke-6 Hijriah. Nanti berikutnya dia nanti masuk Islam. Dia mengatakan aku ditawan ketika apa Pak? Ketika apa? Ketika apa ditawan Pak? Ketika Badar itu aku ditawan. Tapi aku melihat, jadi Nabi Muhammad itu membuat penjaranya itu Pak bukan di bawah tanah. Bukan di bawah tanah. Tapi Nabi Muhammad membuat penjaranya itu di depan
Jadi di masjid-masjid itu Pak, di situ dibuat penjara. Itu penjaranya malah di masjid Pak. Nabi kayak gitu buat penjara. Tujuannya apa? Biar mereka melihat cara orang Islam bermuamalah, ya kan? Bagaimana orang Islam sholat, terus memang diikat, tawanan itu memang diikat, ya Pak, diikat. Tapi setiap kali waktu makan, mereka memberikan makan. Kata As bin Wa'il itu, kami diberikan makan dengan makanan yang enak-enak. Sementara orang-orang Islam sendiri itu makannya makanan yang biasa-biasa aja. Contohnya Pak, tawanan itu dikasih nasi padang. Nasi padang lagi, kan enak Pak ya. Sementara orang-orang Islam hanya makan nasi uduk. Nasi uduk. Gitulah Pak, terserah lah Pak. Cuman kalau warteg lebih mahal daripada nasi padang. Gimana ceritanya sekarang tuh? Nasi padang ada 10.000 Pak. Ya kan Pak ya? Nasi uduk aja lah Pak ya. Nasi uduk 8.000 ya. Gitulah kira-kira Pak. Orang kaum muslimin makan dengan nasi uduk. Sementara mereka akan makan nasi apa Pak? Nasi padang. Sederhana lagi. 30.000 lagi satu bungkus. Nasinya sederhana Pak. Tapi 30.000 sebungkus. Kira kalau kita makan-makannya kepengen sarapan aja bawaannya. Akhirnya Pak, tuh begitu kan. Kalau terjatuh, maksudnya apa Pak? Kalau nasi itu Pak, makanan itu terjatuh, sebelum terjatuh udah diambil kemudian disuapkan lagi. Begitu muamalahnya orang Islam menyayangi siapa Pak? Tawanan itu. Karena Nabi sudah perlakukan mereka dengan baik. Untuk ngambil apa Pak? Ngambil hati. Karena selama ini mereka mengira bahwa orang Islam itu beringas. Orang Islam itu apa Pak? Teroris segala macam. Enggak, orang Islam itu orang baik. Ini contohnya. Makanya di antara mereka ada nanti yang masuk Islam. Termasuk As bin Wa'il ini Pak. 2 kali sebenarnya dia ditawan Pak. 2 kali Pak. Nanti dia ditawan lagi tahun ke-6 itu ketika dia apa Pak? Mau berdagang ditawan lagi dia nanti. Itulah ketika itu dia masuk Islam nanti. Ceritanya ada nanti. Tapi ini Pak, ini dia ditawan. Terus Pak ketika ditawan ini, itulah ceritanya. Diceritakan tentang bahwa tentang masalah tawanan lagi Pak. Masalah tawanan. Rasulullah kan mau diapain nih tawanan? Sebab kalau ditawan terus makanannya terus apa Pak? Jalan terus nih makanan itu kan. Itu repot pula kita ngasih makanan orang semuanya itu kan. Terus Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat. Abu Bakar memberikan usulan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka itu kan karib kerabat kita juga, ada hubungan kait kita dengan dia kan. Walaupun mereka memerangi kita, sekarang mereka dalam keadaan lemah. Ya Rasulullah, baiknya kita lepaskan saja dia. Kita lepaskan saja mereka. Tapi biar nggak lepas-lepas betul ya Rasulullah, maka berikan dia syarat. Apa syaratnya? Kalau bisa mengajarkan 10 anak-anak bisa tulis baca Arab, maka mereka dilepaskan. Gitu Pak ya, dilepaskan. Kalau ada yang pintar, kalau nggak pintar maka mereka bayar 40 dinar untuk menebusi Bapak diri mereka. Itu tergantung ini Pak, tergantung kekayaan itu Pak. Kalau yang kaya sekian, kalau kamu dapat sekian aja, kalau kamu bisa bayar kamu lepas, kamu bisa bayar kamu lepas, gitu kan? Digituin Pak, dikasih syarat dengan syarat yang sangat ringan. Agar apa Pak? Dilepaskan. Tapi Umar punya pendapat. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, enggak bisa begitu. Kondisi kita sedang lemah. Jumlah kita tidak banyak. Sementara pasukan Quraisy masih banyak ya Rasulullah. Kalau kita buat begitu, nanti mereka yang kaya-kaya, mereka bisa menembus diri mereka. Habis itu mereka balik lagi menyerang kita. Kan terbukti nanti di perang Bapak, di perang Uhud. Mereka balik lagi kan setahun berikutnya kan. Tahun berikutnya. Perang Badar kan di Ramadan. Sementara perang Uhud adalah di bulan Syawal tahun depan. Kan jarak cuma setahun lebih sebulan Pak ya. Nah, apa kata Umar? Ya Rasulullah, bunuh aja lah mereka semua. Sebab nanti kalau kita lepaskan mereka balik nanti. Memang ada nanti seorang penyair Pak, udah diingatkan sama Nabi. Jangan kau apa Pak? Balik lagi ya. Jangan kau balik lagi. Tapi dia balik lagi nanti Pak. Nanti ada ceritanya. Akhirnya kesepakatan siapa Pak? Usulan siapa yang diterima sama Allah Pak? Usulan Umar bin Khattab. Tapi keputusan sudah dibuat ketika musyawarah tadi. Karena kata Nabi Muhammad SAW, baiklah sekarang karena sudah memberikan usulan Abu Bakar, sudah berikan usulan Umar, maksudnya
Ada kelompok Abu Bakar, ada kelompok Bapak Umar. Yang banyak itu mayoritasnya adalah mendukung pendapat Abu Bakar, gitu kan? Pendukung Umar hanya sedikit. Tentu diambil apa Pak? Yang banyak kan? Apa kata Rasulullah? Baik, sekarang kita putuskan pendapat Abu Bakar, yaitu mereka dilepaskan dengan syarat. Kan itu Pak ya? Akhirnya dilepaskan. Habis itu Pak, kan itu rapatnya sore Pak ya. Subuh besoknya turun ayat Al-Quran. Surah apa Pak? Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Apa kata Allah? Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia mendapatkan atau melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Maka kamu menghendaki harta duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Dan Allah maha perkasa lagi bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Mendengar ayat ini kan teguran besar, keras nih Pak ya. Tidak pantas bagi Nabi untuk mengambil tebusan sementara dia dalam keadaan apa? Lemah. Allah menginginkan bahwa dia dibunuh semua. Ingat Pak, dibunuh. Kenapa Pak? Karena mereka penjahat perang kan? Bunuh semua. Kalau bukan karena ketetapan Allah dulu bahwa kau tidak akan diazab, kan ada ketetapan Allah. Maka mu'adzibina hatta nab'atsa rasulullah. Maka kalau wa anta fihim, tidak akan diazab kalian wahai Muhammad dan para sahabat selagi Nabi Muhammad masih ada. Kalau pada zaman dulu Pak salah-salah sedikit kan dihancurkan Pak. Umat-umat Nabi Muhammad Pak salah-salah sedikit diapain Pak? Jawablah Pak, Bapak ada capek dengan saya. Umat dahulu, contohnya taubatnya umat Nabi Musa diapain Pak? Kalau dia kepengen taubat dari salah Pak, diapain Pak? Faktulu anfusakum, bunuh diri kalian. Kalau memang dia lihat tobat. Bapak kalau tobat langsung bunuh diri bisa nggak Pak? Mau nggak? Serius Bapak mau nih? Kayak orang apa? Kayak orang Jepang. Orang Jepang kan gitu kayaknya Pak. Namanya Pak kalau udah kalah Pak, hara kiri kan? Tusuk bagian kiri sampai mati kan? Hara kiri namanya Pak ya? Hah? Bapak mau nggak gitu? Mana kita takut? Takutlah kita mati itu. Sementara kita bikin dosanya berapa kali Pak? Berkali-kali. Berarti kita matinya berkali-kali juga. Orang dulu begitu Pak cara tobatnya Pak. Tapi kalau tobat Nabi Muhammad kan nggak begitu Pak ya. Ketika ayat ini turun menangislah Nabi Muhammad ketika sholat apa Pak? Sholat subuh. Menangis Nabi Muhammad. Sahabat yang lain ikut nangis. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Kata Nabi, turun ayat menegur kita, salah kita. Sementara keputusan sudah diapain Pak? Sudah diambil. Kalau keputusan sudah diambil, boleh nggak ditarik lagi Pak? Ya nggak bisa, orang udah dikasih tahu begitu, ya kan? Nggak bisa dikasih tahu pula sama orang-orang Quraisy, nggak bisa juga kan? Habis itu gimana? Ya udah, ini adalah kesalahan kita, kita minta ampun kepada Allah. Menangis semuanya. Abu Bakar datang. Abu Bakar, kenapa? Kenapa nangis Rasulullah? Abu Bakar, kenapa menangis Abu Bakar? Apa kata Nabi? Salah kita. Pendapatmu benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar ikut nangis. Ditanyalah sama Abu Bakar, Umar ikut nangis. Ditanya sama Abu Bakar, Umar, kenapa kau ikut nangis? Kau yang betul pendapatnya. Kata Umar bin Khattab, karena kau nangis dan Nabi nangis, aku ikut nangis. Nah gitu Pak. Aku apalah, kata Umar bin Khattab, aku apalah, aku hanya berpendapat. Kalau betul, bukan aku yang betul, tapi Allah yang betul. Sementara kau dan Rasulullah itu lebih baik daripada aku. Nah itu Pak. Bapak kayak gitu gak kalau Bapak? Kalau Bapak berpendapat. Bapak pendapat nih. Ternyata pendapat Bapak benar. Pendapat Bapak benar. Pendapat yang lain salah. Apa yang Pak omongkan kalau orang yang salah? Apa komentar Bapak terhadap orang yang salah? Nah itu kan. Itu aku udah bilang kemarin tuh begitu. Kalian ini buat begitu aja. Itu kan, kan gitu ya. Kalau kita kan gitu Pak ya. Tapi Nabi Muhammad Pak, Abu Umar Pak, enggak. Umar enggak begitu. Dia enggak sombong Pak. Umar berkata, kalau betul dia bilang apa? Itu bukan aku yang betul. Yang betul siapa? Allah. Aku hanya berpendapat. Kau lebih baik daripada aku wahai Rasulullah dan Abu Bakar. Pendapatnya Pak. Itu masalah apa Pak? Tawanan? Pak. Ini Pak tentang ketetapan Allah dahulu tuh Pak. Ayatnya turun Pak. Setelah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Nanti ayatnya turun nanti
Setelah itu boleh kalau kalian, jadi Pak, tawanan perang itu macam-macam Pak nanti Pak. Boleh dibunuh, boleh diapain Pak? Dibebaskan. Dibunuh kalau kita merasa bahwa kita masih lemah. Dibebaskan kalau kita merasa bahwa kita sudah kuat. Itu boleh nanti Pak. Tapi kondisinya sekarang umat Islam masih lemah. Nggak boleh diapain Pak? Dibebaskan. Abu Wada'ah ditawan. Dia punya harta dan anaknya. Namanya anaknya Pak Al-Muttalib yang kaya. Nabi berkata, biarkan sebentar lagi anaknya pasti akan menembusnya. Di Mekah ada 2 orang berkata, biarkan tawanan ini nanti Muhammad pasti menurunkan harta. Jadi gini Pak, sebenarnya gini, kan sudah ada keputusan itu. Kan tadi saya bilang Pak, tebusannya itu bertingkat apa Pak? Bertingkat-tingkat. Ada seorang namanya Pak Abu Wada'ah. Kata Nabi Muhammad SAW, kita taruh tinggi-tinggi harganya. Berapa? Kita taruh apa Pak? Tinggi-tinggi. Karena dia orang kaya. Kita taruh tinggi-tinggi. Nanti anaknya membebaskan. Tapi orang-orang Mekah bilang apa? Biarin aja dulu. Apa Pak? Biarin aja dulu. Nanti Muhammad nurunin harga sendiri. Kan itu. Nah, jadi Bapak paham nggak dengan perkataan gini? Nabi Muhammad naruh tinggi nih. Mereka membiarkan seolah-olah nanti apa? Mereka tak butuh terhadap siapa Pak? Terhadap ayahnya itu atau tawanan itu. Kan orang Mekah tak butuh kan? Nabi Muhammad biarin aja. Nabi Muhammad tahu psikologi orang Mekah, Nabi Muhammad tahu. Apa kata orang-orang Mekah, biarin aja. Tapi ternyata Al-Muttalib, namanya Al-Muttalib Pak. Nama anaknya Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Al-Muttalib ini akhirnya Bapak diam-diam dia datang kemana Pak? Ke Madinah membayar tebusan yang diminta sama Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Berarti Nabi Muhammad tahu nggak psikologinya orang Mekah Pak, bahwa mereka kepengen membebaskan keluarga mereka, mau dibayar berapapun, kan gitu Pak ya? Akhirnya dibebaskan. Itu ceritanya. Adapun nilai tebusannya 40 dirham atau 4.000 dirham atau 3.000 dirham. Ada juga berapa Pak? Berapa Pak? 1.000 dirham. Kalau dikali 1 dirham 70.000 aja Pak, jadi berapa Pak? 70 juta satu orang. Mahal atau sedikit nih Pak? Sedikit lah. Dulu ketika ada ini Bapak, ada pembunuh di Arab Saudi, pembantu, dia kesel sama Pak? Sama apanya Pak? Sama majikannya, dibunuhnya Pak. Kemudian Indonesia membebaskannya dengan harga 3 miliar. 3 miliar. Ini kan ya. Masih ingat nggak Pak? Itulah Bapak lupa. Lupain aja lah kalau begitu mah. Iya kan? Ini harganya cuma berapa Pak? 70 juta, murah lah. Satu nyawa kan murah kan. Bapak kalau bayar 70 juta mau nggak Pak? Mau lah. Siapa yang tidak sanggup menebus? Maka dia bisa mengajak. Kalau nggak bisa menebus, mengajari apa Pak? Anak. Berapa Pak? 10 orang anak. Berarti guru ngaji gajinya berapa Pak? Harusnya nih Pak. Jawablah Pak. Guru ngaji harusnya gajinya berapa? Jawablah nih Pak. Seginilah 70 juta. Kalau dia bisa ngajarin berapa anak? 10 anak. 70 juta kasih Pak. Tapi sekarang guru ngaji berapa Pak? Rendah betul lah. Itu aja lah jadi ini ya. Jadi apa Pak? Jadi ukurannya. Jadi ukurannya. Guru ngaji rendah betul. Sekarang gajinya. Betul Pak ya? Lanjut. Nabi membebaskan menantunya. Siapa namanya Pak? Abul As, yang saya katakan tadi Pak. Masalahnya Abul As itu gini Pak. Jadi gini, Abul As kan ditawan, ya kan? Datanglah Zainab kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, suamiku tuh aku tebus ya. Zainab udah berada di mana? Bukan, Zainab itu masih di mana Pak? Di Mekah. Zainab itu masih di Mekah, Muslim, masih Muslim. Terus dia kirim, Zainab itu mengirimkan apa Pak? Kalungnya yang diberikan oleh Khadijah kepadanya. Berarti ibunya yang ngasih kan, ya kan? Nah, dibungkusnya kalung tersebut, kemudian disuruhnya orang ngantarin kemana Pak? Ke Mekah. Untuk nebus siapanya Pak? Suaminya. Berarti dia sayangkan As ini masih kafir nih Pak, masih kafir. Ya, sisi suratnya itu, ya bebaskanlah suamiku dengan tebusan apa Pak? Kalung harganya ada nggak 70 juta Pak? Ada lah. Ada nggak Pak? Ibu-ibu punya kalung emas nggak?
Punya, tanyalah sama ibu-ibu tuh. Berapa gram? Tanyalah sama ibu-ibu tuh. Ya kan? Ya kan? Kalau ada 15 gram aja udah jadi itu. Berapa Pak? 70 jutaan kan? Benar nggak? Enggak lah. Segram berapa sekarang Pak? 3 juta sekarang. Oh berarti 30 gram lah Pak ya? 30 gram atau 40 gram kan? Nah itu udah bisa tuh. Coba tebus. Nabi melihat kalungnya istrinya tercinta Pak. Menangis Nabi Muhammad. Oh berarti anakku sayang sama suaminya. Akhirnya Nabi bilang apa, dibungkus lagi kalung tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, hai As bin Wa'il, kau bebas. Tapi dengan satu syarat. Bebas tanpa apa Pak? Tanpa bayaran. Bebas tanpa bayaran. Kau bebas tanpa bayaran. Kembalikan kalung ini kepada istrimu. Tapi dengan syarat. Kau suruh istrimu datang ke Madinah. Karena dia sudah muslim. Di situ turun ayat Quran nanti Pak. Apa tuh Pak? Nggak boleh bagi seorang muslimah nikah dengan musyrik. Sampai nanti apa Pak? Sampai nanti Allah memberikan keputusan. Nah, keputusannya nggak boleh nikah Pak. Nggak boleh tetap. Kalau ada yang ini, kemudian dikirimlah Pak. Zainab kemana Pak? Ke Madinah. As bin Wa'il. As bin Wa'il Bapak? Tetap masih kafir. Tapi nanti dia masuk Islam. Tapi dia nanti masuk Islam. Nah, habis itu Pak, dikirim Zainab. Berarti pisah tuh Zainab dengan siapa Pak? Dengan suaminya Pak. Sampai nanti As bin Wa'il masuk Islam, kemudian dia bergabung lagi dengan Zainab. Jadi dipisahin sementara sampai ada mereka kedua-duanya masuk Islam. Sementara Zainab sendiri sudah mengirim utusan untuk menebus suaminya. Saya melihat kalung itu, Nabi Muhammad merasa sedih dan bebaskan. Yud. Ini sedikit-sedikit Pak. Abul Azza al-Jumahi. Dia dibebaskan dengan syarat dia tidak lagi memerangi Nabi setelah perang ini. Di Abul Azza al-Jumahi ini siapa Pak? Dia adalah tukang syair. Tukang apa Pak? Tukang syair. Terus apa? Dibebaskan sama Nabi Abul Azza dengan syarat ya, kau jangan buat syair-syair lagi tentang menjelekkan aku dan agama Islam ya. Jadi bebas. Jadi ada juga yang dibebaskan tanpa bayaran apapun. Dibebaskan. Pas ketika dibebaskan Pak, dia datang kemana Pak? Ke Mekah. Sampai di Mekah dia bilang, Muhammad itu kena tipu. Aku bilang iya aku nggak merangi. Padahal sebenarnya aku ingin perangi lagi. Nanti di perang Uhud dia apa Pak? Memerangi Nabi Muhammad dan nanti dibunuh nama Nabi Muhammad SAW. Dan ini terbunuh nanti. Siapa Pak? Abul Azza al-Jumahi. Nanti dia terbunuh Pak. Akhirnya Abu As dibebaskan. Terus lanjut ya. Zainab. Seorang orator ulum juga namanya Pak Suhail bin Amr. Siapa namanya Pak? Suhail bin Amr. Dia juga jadi tawanan. Umar mengusulkan untuk mencabut giginya. Untuk mencabut giginya. Karena dia suka pidato Pak. Kalau pidato dia mantap. Masih semangat orang. Apa kata Abu Umar mengatakan, cabut giginya Rasulullah. Biar dia nggak bisa Bapak, nggak bisa ngomong lagi dengan betul kan gitu kan. Tapi Nabi nggak usah lah segitunya, kata Nabi nggak usah lah. Akhirnya dia juga ditukar dengan Sa'ad bin Nu'man yang ditawan oleh Abu Sufyan. Jadi ceritanya gini, Sa'ad bin Nu'man ini pergi umroh. Pergi kemana Pak? Udah jelas orang sedang panas-panasnya perang Pak ya. Siapa Pak? Sa'ad bin Nu'man ini pergi umroh ke Mekah. Sampai di Mekah ketemu dengan Abu Sufyan. Ditangkap sama Abu Sufyan. Ditangkap. Karena dia ditangkap Nabi bilang apa? Pertukaran tawanan. Ini tukaran tawanannya Pak. Dilepaskan Suhail bin Amr. Kemudian orang Quraisy harus melepaskan apa Pak? Sa'ad bin Nu'man. Lepas. Gitu. Pertukaran apa namanya Pak? Tukaran tawanan. Ini Al-Quran bicara tentang masalah perang. Dah, cepat aja ini Pak. Ini sudah dijelaskan sebenarnya dalam keterangan A. Ini apalagi Pak? Sedikit Pak. Pak capek ya? Dengar saya Pak ya? Udah jam 6 belum? Mana jam nih Pak? Tak kelihatan. Oh ada. Udah suruk belum Pak? Belum. Bapak tanyalah kalau gitu. Ini kegiatan militer antara Badar dan Uhud. Ada sedikit-sedikit aja nih Pak. Tanyalah Pak. Nggak ada yang nanya?
belum turun ayatnya. Setelah itu baru turun ayat Quran. La tankihul musyrikati hatta yu'min. Kalian nggak boleh menikahi orang musyrik sampai dia beriman. Baru turun ayatnya itu. Tapi sebelum itu Pak, belum ada ayat tentang larangan menikah dengan non muslim. Setelah itu baru ada ayat turun tidak boleh menikah dengan non muslim. Tuh. Gitu Pak. Lanjut Pak, tanya lagi Pak. Silakan Pak Ji. Salam. Salam. Dalam buku Imam Malik mengatakan ada buku 1000 halaman tentang adab perang. Adab perang, termasuk di situ adalah pembahasan harta rampasan perang. Ada 3 syarat kalau ingin mendapatkan harta rampasan perang. Seperti Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, perangnya itu adalah karena agama. Itu syarat yang utama itu Pak. Perangnya membawa apa Pak? Nama apa Pak? Agama. Maksudnya kita muslim, dia non muslim. Tapi kalau muslim sesama muslim, nggak ada harta rampasan perang. Bapak berkelahi antara apa Pak? Komplek Bapak ini namanya. Tawuran Pak. Komplek ini dengan komplek itu sesama muslim, gitu kan? Sesama muslim, gitu kan? Maka apa Pak? Tidak ada konsep harta rampasan perang. Ini yang berlaku hanya adalah Islam dengan non-muslim. Yang pertama syaratnya adalah perangnya adalah perang agama. 1. Kemudian pimpinannya muslim. Pimpinannya apa? Muslim. Kemudian dia punya wilayah apa Pak? Wilayah Islam. Maksudnya wilayah teritorial muslim itu. Yang ada yang keempat. Apa yang keempat itu? Diumumkan perang oleh pimpinan muslim tersebut. Ada 4 syarat, 4 syarat. Apa tadi Pak? Kalau sudah terpenuhi 4 syarat ini, maka berarti harta rampasan perang berlaku. Tapi kalau tidak terpenuhi 4 syarat ini, salah satu aja nggak ada, maka nggak berlaku. Nah sekarang Pak, perang antara apa Pak? Iran dengan Amerika. Apakah ini perang agama? Nah itu kan susah jawabnya. Kalau susah berarti nggak berlaku harta rampasan perang. Di syarat pertama aja itu yang paling susah. Ya. Iya ada Israel, tapi apakah ini perang agama? Enggak ya. Memboncengi agama ya. Memboncengi agama ya. Israel memboncengi agamanya ya. Ya kan? Iran membela diri. Yang dibelanya bukan apa Pak? Bukan wilayah keislamannya, tapi apa Pak? Negaranya. Jadi kalau karena negara belum. Harus karena apa Pak? Betul-betul fisabilillah. Di jalan Allah. Ini syarat ini yang berat nih Pak. Yang pertama ini. Itu Pak. Kalau pimpinan muslim enggak Pak? Ya. Diumumkan perang? Ya. Punya wilayah? Ya. Tapi syarat pertama? Enggak 100% kan? Berarti enggak bisa. Itu disebut perang fisabilillah. Tapi kalaupun ada yang meninggal Pak, ada yang meninggal di situ, bagi orang Islam tetap disebut apa Pak? Mati syahid. Syahidnya itu beda syahidnya dengan syahid Nabi. Syahid Nabi kan 100%. Kalau ini mungkin syahidnya berapa Pak? Berapalah, terserah. Pokoknya agak kurang lah dikit ya, gitulah Pak ya. Gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Lanjut Pak, silakan Pak. Ya, kalau mereka mengambil harta kita berarti mereka mencuri Pak ya. Karena kan mereka menjajah ceritanya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu perangnya bukan perang menjajah. Nabi Muhammad itu perangnya disebut mereka ingin memerangi Nabi, kemudian Nabi perangi mereka. Kan gitu Pak, bukan perang menjajah. Nabi itu disebut dengan futuhat. Apa namanya Pak? Futuhat. Futuhat itu Pak, membuka tempat itu agar orang itu tidak memusuhi kaum muslimin. Kan gitu Pak ya, modelnya perang Nabi. Dan
Kalau mereka kalah Nabi nggak bunuh, ya kan? Itu adab-adab perang. Nah, sementara orang Jepang datang, orang Belanda datang ngambil harta kita. Itu namanya apa? Mencuri. Apa namanya Pak? Mencuri, merampas harta kita namanya. Itu Pak ya. Jadi nggak sah uang yang diambil itu Pak, nggak sah. Lanjut Pak. Bapak misalnya ini datang ke ini, kemana Pak? Kayak Amerika sekarang datang ke Venezuela, diambilnya minyak Venezuela. Itu namanya apa Pak? Mencuri. Ingin datang ke Iran, ngapain Pak? Ngambil minyak Iran. Tahu-tahu Iran ngelawan. Kata dia kalau kalian ngelawan udahlah kita gencatan senjata aja. Gayanya begitu kan. Kalau orang kuat Pak, dibilangnya Pak, kita senjata. Awalnya sebenarnya kepengennya apa Pak? Ngambil Iran. Tapi karena Iran ngelawan, nah sementara kalau kita yang ngelawan, nah ini dalam hadis Nabi ini. Orang datang ke rumah kita, kemudian kita ngelawan, kemudian kita mati syahid, kita meninggal, maka meninggal kita disebut mati syahid. Kalau dia yang mati di kampung halaman kita, dia mati masuk neraka. Kenapa Pak? Karena dia mencuri. Nah, itu Pak bedanya Pak. Nanti konyol. Apa Pak? Begal dia Pak. Teman sekarang di Indonesia lain lagi Pak. Kalau dibegal, kalau orang mencuri ke rumah kita, habis itu kita lawan dia, habis kita lawan kita bunuh dia, kita masuk penjara. Kenapa Pak? Atau misalnya kita tangkap, habis itu kita videokan, terus dia bilang apa? Ini pencemaran nama baik. Oh, maling bilang apa? Pencemaran nama baik. Padahal dia nggak baik-baik, betul. Susahnya hukum ini, bingung kita jadinya Pak. Bingung. Harusnya gimana Pak? Kelahi kita sama dia, kalau kita mati kita mati syahid. Kalau dia yang mati masuk neraka dia. Kenapa dia datang ke rumah kita? Itu Pak ya. Penjajahan itu harus dihapuskan. Tanya Pak, tanya lagi Pak. Nah cepat aja Pak ya selesai ini. Kita nggak sabar ini untuk menyelesaikan ini. Ini aja muter-muter 3 kali. Nah ini apa Pak, cepat aja Pak ya. Oh, ini kegiatan militer nih. Setelah perang Uhud kan, setelah perang Badar kan, ke perang Uhud kan lama lagi tuh Pak. Berapa lama Pak? Setahun kan? Apa aja kegiatannya? Enggak besar-besar sih. Orang Yahudi benci sekali. Orang Yahudi apa Pak? Benci sekali. Dengan apa Pak? Dengan kemenangan kaum muslimin. Semua muslimin itu menang, benci sekali dia, luar biasa benci. Turunlah ayat Al-Quran tentang kebencian mereka. Surahnya apa Pak? Surah Al-Maidah. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Nah, silakan Pak Haji mau nanya Pak Haji. Nah, gak apa-apa Pak Haji nanya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ada di luar konteks ini. Iya. Cuman ya namanya menuntut ilmu kan apalagi nggak boleh dosa ya. Boleh. Saya mau tanya, yang mana yang benar dari dua pendapat ini? Kalau tidak salah kemarin sembahyang Jumat itu waktunya bilang bahwa di dalam Al-Quran juga dibolehkan, dia bilang bahwa di dalam Al-Quran Bani Israel, Allah sudah memberikan Palestina itu untuk Bani Israel. Jadi istilahnya dibolehkan, dan itu adalah kebohongan besar di abad sekarang. Kata Habib kemarin, akhir kemarin. Nah, kebetulan sebelum pergi Jumat itu saya baca surat Al-Maidah. Di ayat 20 itu Musa sudah bilang 21. Di ayat 21 Nabi Musa bilang kepada Bani Israel bahwa masukkan kalian ke Palestina karena itu adalah daerah yang dijadikan oleh Allah. Nah, pertanyaan saya, yang manakah yang benar Ustaz? Pernyataan yang saya baca, apakah pernyataan dari Hakim Jumat kemarin ini Ustaz? Terima kasih.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Maidah ayat 21 Allah berfirman, "Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Nah, gitu Pak ya. Mereka kaum Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Masuklah kalian ke Baitul Maqdis itu karena Allah sudah menetapkan untuk kalian dan janganlah kalian balik ke belakang." Maka kalau kalian balik ke belakang maka termasuklah kalian yang rugi, masuk rugi. Terus lanjutkan ayatnya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata kepada Musa, Musa kami enggak mau masuk ke dalam karena di dalamnya ada orang-orang yang kuat. Kami enggak bisa ngalahin, mati kami nanti. Katanya Bapak, kata kaum Musa, masuklah kalian dulu. Terus saya mengatakan, qala rajulun minal ladzina yakhafuna amallahu alaihim udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi Pak, ayat itu jangan baca sampai di situ aja, langsung ayatnya lanjutkan ke belakang. Kan Allah mengatakan, kalian masuklah. Memang Allah suruh, masuklah kalian ke mana Pak? Ke Baitul Maqdis itu. Jangan kalian balik, jangan balik. Aku suruh nih, masuklah. Diberikan untuk kalian. Tapi kalau kalian balik, maka kalian merugi. Apa jawaban mereka dengan perintah itu? Bilang, kami nggak mau masuklah. Berarti mereka berbalik nggak Pak? Mereka balik. Mereka mau balik. Berarti kalau mereka mau balik, maka bumi itu untuk dia atau bukan? Bukan. Kan Bapak? Karena dia sudah jawab langsung. Kalau kalian balik, maka bumi itu bukan untuk kalian. Berarti mana yang betul dari pendapatnya? Yang betul itu adalah bumi itu bukan untuk orang Bapak, bukan untuk orang Bani Israel. Makanya kan nanti di ayat berikutnya itu yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka berputar-putarlah mereka sampai di mana? Di kebun tih itu selama 40 tahun. 40 apa? 40 tahun lah bergerak berganti generasi baru Bapak mereka diizinkan untuk masuk. Ya, itu pun Nabi Musa meninggal ketika Bapak mutar-mutar di kebun tih. Sebenarnya memang Allah ingin menetapkan bumi itu untuk dia, untuk mereka. Tapi mereka berbalik. Mereka Bapak berbalik. Berarti karena berbalik berarti bumi itu bukan Bapak, bukan untuk dia. Kemudian generasi sesudahnya masuk itu pun karena Bapak. Itu pun karena Bapak. Karena Nabi Musa sudah meninggal dunia. Tapi itu berlaku lagi enggak untuk mereka? Jawabannya enggak berlaku. Kesempatan itu datang hanya satu kali. Kalau sudah lewat, selesai. Nah sekarang begini Pak. Kalau kita runut sejarahnya tentang bagaimana bumi Palestina itu. Ya kan? Bumi Palestina itu. Sebenarnya kan aslinya bumi itu kan milik Allah semua Pak ya. Dimanapun kita berada maka bolehlah gitu Pak ya. Bolehlah. Cuman masalahnya itu adalah Allah menghukum orang Yahudi tersebut. Mereka dalam Al-Quran nanti ayat berapa saya lupa. Bahwasanya mereka itu diberikan Allah tidak punya tempat di muka bumi. Nah orang Yahudi itu Pak diberikan hukuman untuk mereka karena kepembangkangan mereka kepada Allah. Maka Allah hukum mereka dengan apa Pak? Mereka nggak boleh punya tempat di muka bumi. Itu hukuman Allah Pak, itu intinya. Mereka nggak boleh punya tempat. Sementara sekarang mereka ingin bertempat di Palestina. Ini adalah sesuatu yang mereka paksakan. Mereka paksakan. Sementara hukuman Allah untuk mereka apa Pak? Mereka nggak punya tempat di muka bumi. Itu istrinya Pak. Intinya begitu. Cuman kan secara sejarah kan juga mengatakan Pak, kenapa Palestina itu dikasih? Sementara Palestina itu adalah di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin nggak Pak? Seluruhnya keliling kaum muslimin kan, Yordania, Lebanon, Syria, Mesir, Arab Saudi, kan dikelilingi semua itu Pak ya, dikelilingi semua Pak. Dia di tengah-tengah sendiri. Kira-kira menurut Bapak ini enggak, apa Pak? Agak ganjil enggak? Janggal enggak? Janggal sekali. Dan mereka itu datang ke tempat itu memang ayat Quran mengatakan kalau didatangi Yahudi maka apa Pak? Mereka kerjanya merusak di muka bumi. Terus mereka mengatakan kamilah orang yang melakukan perbaikan. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka adalah seorang perusak. Nah itu kan. Mereka perusak sebenarnya. Pokoknya kalau mereka datang apa yang ada itu Pak dirusak. Kalau mereka hidup berdampingan
Kayak orang, maaf nih Pak ya, orang Sumatera Barat datang kemana saja, mereka itu merusak atau menjajah nggak Pak? Jawab lah Pak, saya nanti tersinggung pula. Terus enggak Pak, enggak, malahan Bapak, malahan berbaur dengan masyarakat. Pepatah Minang itu bilang Bapak, di ma bumi dipijak, situ langit dijunjung. Nah, Bapak paham nggak itu? Di mana kita berada, maka kita harus menjunjung adat kebiasaan orang setempat, kan Pak ya? Tibo di kandang kambing membebek, aja kok jadi pepatah Minang jadinya. Tibo di kandang kambing membebek, tibo di kandang Bapak, di kandang Jawi malanguh. Artinya Bapak, bawa diri seperti Bapak. Ini enggak orang Yahudi itu Pak, dia datang sebagai tamu awalnya, kemudian ngelunjak. Itu namanya kalau istilah pepatah kita, Bulando minta tanah. Orang Belanda Pak, minta Bapak tak tanah. Maksudnya apa? Sudah dikasih hati, minta jantung. Kalau mereka hidup berdampingan, kira orang Islam itu bisa hidup berdampingan Pak sesama non Muslim? Bisa aja. Tapi mereka ngapain Pak kerjaannya? Membunuh, membuli segala macam. Malah Bapak tahu kan, pada tahun 67 mereka orang Yahudi berperang dengan 3 negara sekaligus. Apa itu Pak? Yordania, Libanon, Syria. Mesir, 4 negara malah. Mesir. Seluruh negara tersebut mereka ambil. Kalau Mesir diambil dataran Sinai. Kalau Yordania diambil apa? Dataran tinggi Golan. Sementara kalau apa tuh? Syria dengan Libanon, daerahnya diambil, Pak. Jadi artinya orang Yahudi ini kerjanya Pak menjajah. Maka disebutkanlah penjajahan modern di muka bumi Yahudi terhadap negara-negara sekitar. Bukan hanya Palestina, tapi coba Pak, Mesir, Yordania, Libanon, Syria. Dan cara dia untuk menjajah, Pak, kalau orang itu kuat, dia gencatan senjata. Tapi siapa yang lemah? Dibombardir habis sama dia. Sama Iran, karena Iran kuat, kita damai ya. Tapi dengan Libanon, mereka serang walaupun sekarang sudah apa Pak? Jadi intinya pertanyaan kembali Pak, Allah melaknat orang Yahudi, Bapak, mereka tak punya tempat di muka bumi. Lantaran apa? Karena perlawanan mereka kepada perintah Allah. Itu Pak, intinya begitu. Yahudi itu nggak boleh ada tempat di muka bumi. Kalaupun mereka ada, tapi mereka terpencar. Nggak boleh ada punya negara Yahudi itu aslinya. Itu apa? Hukum Allah dalam Al-Qur'an. Allahu a'lam bishawab. Udah ya Pak ya? Udah Bapak? Suruk Pak ya? Insya Allah Pak, nanti kita lanjutkan ini Pak ya. Lanjutkan ini, perang setelah perang Badar. Cuman perangnya kecil-kecil. Berarti pertanyaan ininya adalah perang antara Badar dengan Uhud. Itu kan perang kecil-kecil Pak ya. Untuk ini. Terima kasih Pak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.